Pada negara Jepang, lebih tepatnya pada kota Tokyo atau lebih tepatnya lagi di distrik Setagaya, kita diperlihatkan sebuah keluarga sultan pengusaha kaya raya yang katanya sih ngerintis dari nol ya, yaitu keluarga Shiunji. Yang di dalamnya terdapat 7 bersaudara dari 2 laki-laki dan 5 perempuan. Yang tentunya wanying dari One-chan sampai Loli. Gak loli-loli banget sih, tapi boleh juga lah ya yang hidup di dalam keluarga ini. 使用人そして絶世の美男美女である7兄弟が住んでいると Apakah kejadian overflow akan terjadi di sini? Ya, tapi sebelum itu seperti biasa ya, agar kalian ini tidak bingung, cuci itu berganteng idaman apa? Ya betul, para mamah muda ini akan memperkenalkan terlebih dahulu akan nama-nama karakter yang ada di dalam anime ini. Dimulai dari anak tertua sekaligus yang paling yahut, yaitu Banri, berusia 18 tahun, kuliah di universitas ternama di kota Tokyo, dan memiliki cita-cita sebagai perawat dengan kepribadian yang lembut, penyayang, dan pastinya populer ya cuy ya. Dan let's see. Ya kalau dari aing mah 80 lah bro. Lalu putri kedua bernama Seha, kelas 3 SMA, berusia 17 tahun, ketua eskul sains di sekolahnya, prestasinya pun selalu nomor 1 ya di seluruh sekolah, serta memiliki kepribadian dingin dan kalem, serta memiliki banyak penggemar fanatik. Dan putri ketiga bernama Oka, 16 tahun, kelas 2 SMA, prestasi ya oke lah, mudah bergaul dengan orang lain, serta merupakan andalan eskul renang dan juga eskul atletik, yang sangat populer juga nih di berbagai macam kalangan, serta kandidat kuat sebagai calon ketua OSIS berikutnya. Putri keempat yaitu Minami, kelas 1 SMA, seorang gadis jenius dan pemenang 3 kali juara tenis secara berturut-turut ketika Minami masih duduk di bangku SMP dan merupakan calon atlet olimpiade. Oh iya, karena Minami ini tomboy, Minami juga sangat populer jadi kalangan para gadis. Dan putri kelima, ini kecoan aing pada penonton, yaitu Kotono, umurnya 14 tahun, kelas 3 SMP. Dengan penampilan gemoy serta kepribadian yang introvert, Kotono ini memiliki beberapa penggemar fanatik dan merupakan sosok paling disukai dibandingkan 5 saudaranya yang lain. Dan kelima saudara tadi, mulai detik ini, hari ini, tahun ini akan jadi waifu aing ya cuy ya. Terutama si Banri gitu kan, karena gede, cuma sebenarnya itu paling gede di antara saudaranya yang lain. Mulai muncul bajir karbitnya, oi. Saya karbit dan saya bangga dong. What the dog doing? Oh ya cuy, hampir lupa 2 orang lagi. Sebenarnya nggak ada yang spesial juga sih. Jadi MC kita pada anime ini sekaligus anak kedua dan digadang-gadang akan menjadi penerus dari keluarga Shionji, yaitu bernama Arata, usianya 16 tahun. Dan adiknya yang sok cool, sok tampan, dan meskipun tidak setampan aing ya, bernama Sion. Nah, Sion, どうやったら彼女ができるんだ? Mungkin di mata orang-orang kehidupan Arata ini merupakan kehidupan yang paling beruntung di muka bumi ya para penonton. Karena udah mah Arata lahir di keluarga yang tajir melintir, Arata juga memiliki 5 saudara super kawaii serta populer, dan juga memiliki berbagai macam spek yang tinggal satu rumah ya dengan Arata. Ya seperti genre-genre anime komedi, harem, dan romance lah. Tapi ya apa yang diirikan oleh orang-orang justru tidak seperti apa yang dirasakan oleh Arata ya bro. Justru kebalikannya, malahan hubungan Arata dengan kelima saudaranya ini jauh dari apa yang namanya genre komedi, romance, apalagi harem gitu kan. Sebab faktanya ketika Arata berada di rumah, Arata ini selalu dibully, tapi dalam konsep yang masih wajar lah. Gimana sih kayak hubungan adik dan kakak gitu, kayak di anime Overflow kah bang? Matamu jadi biji cuy ya. Sepertinya tidak buruk juga deh. Apalagi hubungan Arata dengan Oka. Ya dikarenakan Arata ini merupakan anak kedua paling tua, ditambah Oka pun bercandanya emang rada brutal, maka Arata hanya bisa menerima nasib dan selalu menahan emosinya untuk tidak membogem saudara-saudaranya tersebut. Ya walaupun Banri selalu
Wow, ya pada intinya ya meskipun saudari-saudari Arata ini bisa dibilang sangat populer, pintar di berbagai bidang, serta memiliki kelebihannya masing-masing, tapi Arata sama sekali tidak memiliki hasrat untuk menjalin kisah romance komedi haram dengan para saudara-saudaranya tersebut. 私はシンにはいい男だと思うけどな。おお、さすが我が妹よ。ありがとう。なんでだよ。 Lagian mereka juga kan saudara kandung Arata gitu kan. Plus saat ini pun Arata ternyata diam-diam memiliki seorang wanita yang ia sukai bernama Rara. Sion yang sadar bahwa kakaknya ini memang sangat payah gitu kan dalam hal cinta-cintaan, menyarankan kepada Arata untuk sesegera mungkin menyatakan perasaannya kepada Rara. Karena ia dengan wajah tampan dan badan kekar milik Arata, serta status Arata yang merupakan penerus dari keluarga Sionji, menurut Sion dalam hal mempacari wanita, Arata ini tinggal cap cicup aja lah ya. Tapi ya bagi Arata hal tersebut tidaklah semudah apa yang dikatakan oleh Sion. Sebab ya sebelum ia menyatakan perasaannya kepada Rara, setidaknya Arata itu harus berteman dekat dululah dengan Rara. Dan hal itu pun masih belum bisa Arata lakukan. Hingga ketika Arata tengah galau meratapi nasibnya, tiba-tiba saja muncullah nih Chushioka yang niatnya sih ingin menyalin beberapa pelajaran dari Arata. Tapi Arata yang melihat akan betapa slebeunya pakaian Oka, pada mulanya sih daripada ya terjadi hal-hal yang kita maksudnya itu kalian inginkan, di sini Arata pun meminta kepada Oka untuk menggunakan pakaian yang tertutup. お前さ、それ薄着すぎない？は？なんで我が家でまでガード固めなきゃいけないのよ。 Namun ya karena menurut Oka toh di rumah juga dan mereka pun bersaudara, ngapain gitu ya pakai pakaian yang tertutup. Tapi di sini Oka yang mengetahui bahwa kakaknya ini menyukai Rara dan kebetulan Rara ini merupakan teman dekat dari Oka. Oka pun berniat untuk sesegera mungkin mencomblangkan kakaknya dengan Rara. Arata yang mengetahui hal tersebut tentunya sangat keberatan dong, karena selain malu, Arata juga memiliki caranya sendiri untuk mendapatkan cintanya itu. ためにも。俺には俺のペースがあるんだ。おせっかいやめろよな。 Wah, bete lah Oka. Dan sebelum pergi, Oka berkata kepada Arata, jika dirinya tidak cepat-cepat menyatakan cintanya kepada Rara, bisa-bisa Rara itu tertikung duluan ya sama pria lain. Emangnya ditikung sama siapa, Bang? Ya sama Aing dong. Ya Aing juga gak tahu cu. Mungkin sama penjaga sekolah. Oh my god. Tapi sepertinya Aing mencium aroma overflow dewa dari anime ini. Walau, kok bisa abangku? Itu semua bisa terjadi ketika kita diperlihatkan Kotono yang memandangi foto Arata ini dengan penuh perasaan yang tentunya bukan seperti perasaan seorang saudara ya Ui. Baba Boy. Aing nggak tahu kenapa Kotono ini bisa menyukai Arata, tapi ya pertanyaan kita semua ini akan terjawab seiring berjalannya alur cerita. Lanjut, scene pun berganti dengan diperlihatkannya Arata yang nampak begitu galau ya dengan takdirnya. Di sini Arata berpikir, apakah jika dirinya tidak dilahirkan di dalam keluarga sultan hidupnya akan baik-baik saja? Apakah jika dirinya tidak dibesarkan di dalam keluarga sultan yang penuh ekspektasi kepada dirinya yang seorang calon penerus ini, Arata bisa dengan mudahnya mengungkapkan perasaannya kepada wanita? Dan apakah jika dirinya tidak dilahirkan di dalam keluarga sultan, hidup Arata ini akan penuh dengan kebahagiaan? Hingga ketika Arata tengah overthinking, tiba-tiba saja Arata melihat お待たせ。待った？運命なんてものは初めから決まっているから。 modar Kang, bener aja cu kena NTR. Tapi tunggu dulu, kita jangan terlalu cepat menyimpulkan ya adik-adik. Siapa tahu kan cowok ini juga merupakan saudaranya gitu kan, tapi memiliki hubungan seperti di anime Overflow. Overflow mulu cu. Ya gimana aing weh. Scene pun berganti dengan diperlihatkannya ketujuh saudara ini yang akan merayakan hari ulang tahun adik terkecil mereka, yaitu Kotono yang ke-15 tahun. Ya meskipun di sini ada sedikit cekcok ya di antara mereka, tapi itu semua tak berlangsung lama ketika ayah dari mereka itu muncul di hadapan mereka semua. Ya, boku no kawaii kodomo tachi. Tapi ketika pesta ulang tahun Kotono ini akan dimulai, tiba-tiba saja ayah mereka nyeletuk. Tantou chokugyu ni iwo. Kimi tachi wa hontou no kyōdai de wa nai.
Ya, ternyata mereka bertujuh ini bukanlah saudara kandung, kecuali Shion ya dengan Minami yang merupakan saudara kembar. Selebihnya mereka semua diadopsi oleh kedua orang tua mereka. Nah, kenapa ya mereka baru mengatakan ketika di hari ulang tahun Kotono? Karena dulu sang ayah dan sang ibu itu sudah membuat janji untuk mengatakan ini ketika Kotono sudah berusia 15 tahun. Sebab ya menurut mereka berdua di usia tersebutlah mereka semua itu mungkin sudah bisa menerima keadaan yang seperti ini. Karena jika sang ayah memberitahu mereka ketika mereka masih pada bocil, bisa-bisa mereka semua kena mental gitu kan. Ataupun jika sang ayah mereka memberitahu mereka ketika mereka sudah dewasa, bisa-bisa mereka semua memberontak dan kecewa. Jadi pas usia remaja seperti inilah momen yang cocok untuk memberitahu mereka semua akan fakta yang mengejutkan tersebut. Sedangkan untuk orang tua atau panti mana mereka diadopsi di sini masih belum diceritakan ya. Dan untuk ibu mereka sendiri sih mungkin asumsi aing aja ini mah, koreksi gitu kalau aing salah karena aing pun belum baca manganya. Sang ibu sudah pergi ke isekai ketika mereka masih kecil. Ya, meskipun fakta ini sangat mengejutkan dan mungkin awalnya sangat sulit untuk diterima, tapi pesta ulang tahun tetap harus berlanjut dengan bahagia. Dan berkat Banri, kakak tertua mereka yang memberikan pengertian kepada mereka semua, pada akhirnya lambat laun mereka pun mulai bisa menerima keadaan. ないって言われても、もうみんなを兄弟じゃないなんて思えないって。まあ、それもそうですね。バンリちゃんいいこと言う。 Ya, meskipun aing yakin sih pasti akan ada kecanggungan gitu ya di antara mereka semua ketika mereka mengetahui bahwa mereka ini sebenarnya bukan saudara kandung. Terutama bagi Arata, udah mata di sorenya dirinya kena NTR NPC. Malamnya Arata mendapatkan sebuah kejutan akan hubungan mereka semua yang bukan saudara kandung. Tapi ya daripada overthinking, Arata pun memutuskan untuk mandi. Namun alangkah terkejutnya Arata ketika dirinya melihat 継続中ってだけだろ。 Tapi ini gak seberapa bro. Ujian iman Arata semakin diuji brutal ketika Kotono meminta kepada Arata untuk お兄ちゃん、いつものやって。 Alamak, apa pula ini Ui? Baba Boy. Gas Ichi bos. Tapi ya sayangnya hal itu tidak terjadi ya cuy ya. Karena mungkin Arata sudah tinggal terlalu lama dengan Kotono dan Arata pun sudah menganggap Kotono sebagai saudaranya sendiri. Maka adegan yang kalian inginkan itu tidak akan pernah terjadi. Ya setidaknya untuk sekarang lah. Di sisi lain kini kita diperlihatkan dengan Shion yang tengah berbicara kepada Oka. Nah awalnya si Oka ini merasa overthinking juga gitu ya kan status mereka yang bukanlah saudara kandung. Tapi di sini Shion meyakinkan Oka bahwa Oka tak perlu mencemaskan hal tersebut. Karena Shion yakin meskipun mereka bukanlah saudara kandung, tapi rasa persaudaraan mereka tidak akan pernah hilang dan berubah seperti dulu. Kecuali satu, mungkin akan ada di antara mereka yang saling jatuh cinta dan mengadakan sebuah pernikahan antar saudara. Dan berbarengan dengan hal itu kita diperlihatkan Kotono. Bersambung abangku. Wih, jadi gak sabar ini cuy episode 2-nya. Nah, buat kalian yang suka aing bawain alur cerita ini dan ingin terus dilanjut ya, aing cuma minta satu aja cu, ramein bajir biar aing semangat gitu kontennya. Dan cepat juga sih dapat duitnya. Ya, di akhir kata info keluarga Sultan yang open adopt dong bro. Tapi harus yang banyak ceweknya yo. Cerita anime berbau overflow ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya pembicaraan antara Oka dengan Shion yang tengah membicarakan tentang pernikahan antar saudara yang mungkin saja bisa terjadi ya di antara mereka. はあ、結婚？何それ、キモいこと言わないでよ。例えばの話だよ。 Awalnya sih Oka merasa jijik gimana gitu ya kata asumsi Shion. Tapi di saat yang bersamaan Oka ini teringat akan perkataan Arata tempo hari yang mungkin takut kelepasan atau gimana gitu ya, ketika Arata meminta kepada Oka untuk memakai pakaian yang tidak terlalu tertutup ketika mereka berada di rumah. Ya meskipun menurut Shion hal itu wajar-wajar aja sih, karena bagaimanapun juga si Arata ini juga kan cowok gitu kan. Namun ngomong-ngomong soal pernikahan antar saudara, Oka menjadi teringat akan Kotono yang katanya dulu pernah menyatakan perasaannya ya kepada Arata. そうだ。ねえ、琴乃とのこと、あれ何だったの？
Sebenarnya Sion pun tidak terlalu mengerti apa yang sudah terjadi di antara mereka berdua sampai-sampai Kotono yang berumur 14 tahun ini, sekarang 15 sih, bisa-bisanya menyukai Arata yang saat itu kan Kotono masih belum tahu ya kan fakta mereka yang bukan saudara. Baba Boy. 新兄が言うにはってちょっと声でかい。 Lalu Shin pun dialihkan kepada Kotono yang kini tengah memeluk Arata dan memaksa Arata untuk menerima pernyataan cintanya itu dan bersedia untuk menikah dengan Kotono suatu hari nanti. Namun yang untungnya Arata tidak seperti MC di anime sebelah gitu kan yang mengajak semua heroinnya untuk bermain laga-laga. Justru di sini Arata mengatakan kepada Kotono bahwa perasaan yang kini Kotono rasakan itu bukanlah cinta, melainkan sebuah perasaan hormat yang begitu besarlah kepada Arata. Dan karena kini Kotono pun tengah memasuki masa puber, jadi Kotono itu tidak bisa membedakan mana rasa hormat dan juga mana rasa menyukai seseorang. Toh bagaimanapun juga, meskipun mereka berdua ini bukanlah saudara kandung, tapi bagi Arata, Kotono ini tetaplah adik Arata yang paling Arata cintai. Sekaligus paling Arata harapkan mendapatkan kehidupan yang bahagia hingga Kotono menikah dengan Abang Nino. Maksudnya itu dengan wanita pria lain cuma saudara. Berbarengan dengan perkataan tersebut, Arata pun pamit pergi meninggalkan Sion sembari mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sion yang ke-15 tahun. 教えてほしいな。思春期がいつまでなのか。 Tanpa Arata sadari, ketika Arata baru saja pergi dari kamar mandi, ada sesosok wanita lainnya yang memergoki Arata, teman-teman. Nah, siapakah wanita misterius ini? Nanti dia bakal terbongkar seiring berjalannya alur cerita. Shin pun kembali kepada Arata yang nampak terlihat overthinking yang mengenai kejadian yang baru saja menimpa Arata tadi. Tapi semua overthinking Arata ini seketika berganti menjadi rasa terkejut brutal ketika Arata baru saja masuk ke dalam kamarnya, yang mana di sana Arata melihat iya, kita diperlihatkan Seha yang tiba-tiba saja berada di kamar Arata. Nah, tapi terkejutnya itu bukan pada bagian sini para muridku, melainkan pada bagian 失礼。おいバカ、何してちょっとおい。 Mau main laga-laga kah ini? Ya enggak dong, melainkan di sini saya itu ingin mengecek detak jantung Arata karena saya tahu bahwa tadi Arata baru saja keluar ya dari kamar mandi yang ada Kotononya. Jadi wanita misterius yang memergoki Arata itu adalah si Seha ini ya, cuy ya. どこまで。察するに全てかと。すべてって。一回どけ。 Nah, setelah Seha mengecek detak jantung Arata yang hampir saja membuat salah paham para Ichibos kita ya, di sini Seha pun mengambil kesimpulan bahwa Arata benar-benar murni tidak memiliki perasaan waneh-waneh pada adiknya sendiri. Karena Seha takut gitu, baru aja mereka diberitahu bahwa mereka semua bukanlah saudara kandung, udah ada yang main laga-laga gitu kan. Ya, seenggaknya sampai saat ini sih. Baba Boy. Meskipun bukan berarti Seha ini melarang hubungan di antara mereka berdua juga sih, karena menurut hukum perdata pasal 734 yang melarang pernikahan saudara cuman hanya karena norma sosial saja. Di sini Seha tidak menutup diri jika di antara mereka semua ada yang mungkin memiliki kisah romansa dan melakukan pernikahan ya teman-teman, dan itu pun juga berlaku antara Seha dengan Arata. 程度の話ですし、南とシオンを除いては私とあなただって例外ではありません。 Apakah ini semacam kode ya teman-teman? Menarik untuk kita pecahkan ya cuy ya. Tapi ya lagi-lagi untuk saat ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya ya. Jadi ya ikuti dulu lah aja hal ceritanya. Baba Boy. Yang lagi-lagi pula mendengar semua perkataan Seha barusan membuat Arata itu kembali overthinking. Nggak tahu ini MC cu hari-hari overthinking mulu bajir kerjaannya. Dari mulai overthinking mikirin takdir, overthinking kena NTR. Kalau ini wajar sih. Overthinking bukan anak kandung, overthinking disukai saudara sendiri. Plus Arata makin overthinking akan perkataan Seha yang mungkin saja akan terjadi pernikahan di antara mereka semua. Ya kalau aing jadi Arata sih jangan ditanya lah bajir. Jangankan overthinking cu, aing nikmati kehidupan yang kimochi ini. Ya kalau bisa aing nikahin semua malah hingga di tengah-tengah ke overthinkingan Arata tiba-tiba saja muncul lah. 何も。あ、
新兄オス。おお、南か。 Ya, secara kebetulan Arata bertemu dengan sang putri keempat, yaitu Minami. Nah, Arata yang sadar bahwa ujian sudah mulai dekat dan Minami ini ya bisa dibilang paling berdegul ya di antara mereka semua. Maka kini kita diperlihatkan Arata yang dengan begitu pedulinya mengajarkan Minami semua mata pelajaran yang tidak ia mengerti. 軽く問題集やってみるか。なんでこんな間違うんだ。 Meskipun ujung-ujungnya nggak ada yang masuk juga sih ke kepala si Minami ini, tapi ketika mereka berdua tengah senang-senang menghabiskan waktu bersama, secara kebetulan Arata bertemu dengan Rara yang kini tengah jalan bersama ya dengan ya mungkin pacar ya bro. Wah, Minami yang sadar bahwa kakaknya ini baru saja terkena NTR di sini sebagai adik yang pengertian. Minami pun menyemangati Arata lah ya dengan mengatakan meskipun kini cinta Arata bertepuk sebelah tangan, tapi Minami yakin suatu hari nanti Arata pasti akan menemukan kok sesosok gadis yang Arata idam-idamkan sembari melakukan. だからさ。なんだよ。元気出しなよ、先輩。 Ya mungkin sosok gadis yang dimaksud Minami ini mungkin dirinya gitu kan. Tapi ya mari kita lihat aja ya cuy ya. Hari esok pun tiba dan kini kita diperlihatkan hubungan antara Kotono dan Arata yang agak canggung-canggung gimana gitu ya sejak kejadian kemarin. Ohayo. Oh, ohayo. Sebenarnya yang sifatnya berubah itu bukan hanya Kotono aja ya para penonton, melainkan sejak sang ayah mengatakan bahwa mereka semua ini bukan saudara kandung. Mungkin hampir semua, bukan hampir lagi sih Bajir, tapi emang semua saudari-saudari Arata gitu kan yang berubah sifatnya. Seperti si Seiha yang cuek tiba-tiba saja meminta kepada Arata untuk memanggilnya dengan sebutan Seiha-chan. Nani Gasuki. Opai apalah cu tiba-tiba ke sana. ですか。お、いたのか、聖波。ちゃん。 Lalu Minami yang memanggil Arata dengan sebutan senpai atau dalam bahasa Indonesianya itu senior yang biasanya digunakan untuk memanggil kakak kelas ya teman-teman. 元気出しなよ、先輩。 Sampai Oka, ya Oka yang sehari-harinya selalu membuli Arata secara brutal, sepertinya juga memiliki perasaan terpendam deh bro kepada Arata. Itu semua ditunjukkan ketika teman-teman Oka yang begitu terpesona akan ketampanan Arata dan berniat untuk menyatakan perasaan cintanya kepada Arata. シオン君とはタイプ違うけど、新田君もイケメンだよね。確かに。 Nah, Oka yang mendengar hal tersebut langsung mencegah sang teman untuk menyatakan perasaannya kepada Arata. Sekaligus, Oka menjelaskan kepada seluruh temannya bahwa Arata itu merupakan seorang pria monoton, suka overthinking mulu, garing, nolep, kisah cintanya kena NTR NPC. Ya, pokoknya semua kejelekan itu Oka tumpahkanlah kepada Arata di depan teman-temannya. Tanpa Oka sadari, ketika Oka menjelek-jelekan Arata di hadapan teman-temannya, Oka ini nampak seperti seorang gadis tsundere yang malu-malu tapi suka ya teman-teman. とにかくそんなんだから。オオカちゃん、耳赤いよ。なんか熱くないここ。 Scene pun berganti dengan diperlihatkannya Arata dan seluruh saudara-saudarinya yang tentunya mantap polek lah, yang kini tengah pergi ke taman bermain untuk merayakan ulang tahun Kotono yang ke-15 tahun. さすがの人混みですね。みんなはぐれないようにね。 Nah, awalnya sih sebelum mereka bersenang-senang di taman bermain ini, sebagai saudara yang paling tua, Banri dan Arata ini berniat untuk membelikan makanan untuk para saudaranya tersebut ya bro. Tapi ketika mereka berdua baru saja membeli makanan, lah kok hilang. ったく、そそっかしい兄弟だな。 Arata yang sadar akan hal ini sih awalnya berniat untuk menunggu sembari menelpon para saudaranya itu ya para penonton. Tapi karena mereka tak kunjung datang, ditelepon pun tidak kunjung diangkat, Banri yang sudah mulai bosan menunggu pun tiba-tiba saja nyeletuk. よし、じゃあ2人でデートしよっか。 Iya, diajak kencan sama kakak sendiri. Cuma spek Banri ini, alamak. じゃあ2人でデートしよっか。 Iya, diajak kencan sama kakak sendiri. Cuma spek Banri ini, alamak.
Udah masuk daing itu dewasa banget ya teman-teman. Awalnya si Arata agak gimana gitu ya menerima ajakan kencan dari Banri ini. Sebab di satu sisi Banri ini kan kakaknya sendiri ya, meskipun bukan saudara juga sih. Tapi di sisi lain ada sesuatu yang nempel Kang. Baba Boy. Apanya tuh abangku yang nempel? Aku jadi penasaran. Ya badannya dong anak muda. Keselamatan Ichibos Arata semakin di ujung tanduk ketika Banri tiba-tiba saja membisikkan sesuatu kepada Arata. Yang mana bisikan tersebut adalah, あれなんだか右肘のあたりにとっても柔らかい感触が。当ててたのかよ。 welah dalah sengaja tolele. Tapi apakah menurut kalian godaan Banri ini hanya sampai sini saja? Tentu tidak dong. まあお家でちょっとなら触らせてあげるから。 Omoshiroi. Wah, mendengar perkataan Banri yang sungguh alama ini, tentu dong seketika membuat Arata seketika salah tingkah. いちいちそわそわする。みんな俺。 What the dog doing? Tapi sekali lagi Banri yang melihat Arata ini canggung. Di sini Banri pun langsung mengeluarkan aura keonecanannya untuk merangkul Arata. Ya emang sih meskipun sifat Banri ini emang kadang suka mancing-mancing Ichibos gitu kan. Tapi pada dasarnya Banri merupakan tipe kakak wanita yang sangat mengayomi adiknya itu. Itu semua dibuktikan ketika dulu saat Arata ini selalu dibully oleh saudari-saudarinya yang lain hingga menangis. Hanya Banri sajalah yang peduli kepada Arata dan selalu membela Arata di hadapan saudarinya tersebut. そうだった。昔からずっとこの人は。また新たなこといじめたの？バンリだ。いつでもか。 Namun ya bukan berarti rasa peduli Banri kepada Arata ini tidak bisa berubah menjadi cinta ya para pemirsa. Apalagi ketika mereka tahu bahwa mereka bukanlah keluarga kandung. Karena feeling aing mah si Banri ini juga bakal kepincut bro kepada si Arata. Itu semua ditunjukkan di saat setelah mereka puas-puasan main wahana yang ada di taman bermain ini. Benar-benar bak seorang pasangan yang romantis. Di sini di saat mereka berdua tengah beristirahat, tiba-tiba saja muncullah sesosok loli yang membawa minuman yang secara tidak sengaja pula malah tersandung ini loli tepat di hadapan Banri sehingga membuat minuman yang dipegangnya itu langsung terbang ke arah Banri. Tapi iya, dengan gagah perkasanya, di sini bak seorang pria sejati yang tengah melindungi kekasihnya, Arata mengorbankan dirinya agar Banri ini tidak kebasahan. Wow, Banri yang melihat akan betapa jantannya Arata, apalagi ketika Banri memegang tubuh Arata yang kekar dan berotot, tentu hal ini seketika membuat Banri makin kelepek-kelepek gitu ya Kang kepada Arata. 守るよ。弟だから。俺は姉ちゃんの弟だから。 Singkat cerita, pada akhirnya Arata dan Banri pun bertemulah dengan para saudara-saudaranya itu. Nah, karena baju Arata ini basah dan membuat Arata kedinginan, di sini Arata pun meminta izin kepada para saudaranya untuk pergi sebentarlah ke toilet yang disusul oleh Shion dan juga Kotono. このタイミングに話しておきたいことが。 Seiha-chan, Nani Gasuki? udah anjing stop. Ya, Seiha-chan yang melihat kesempatan ini langsung membocorkan ke seluruh saudara wanitanya yang lain lah ya, bahwa kemarin Kotono itu baru saja menyatakan perasaan cintanya di kamar mandi kepada Arata. Tapi setelah mereka menyadari bahwa dulu juga si Kotono ini pernah menembak Arata, di sini mereka pun sadar bahwa mungkin saja perasaan yang Kotono rasakan kepada Arata itu bukan perasaan suka sebagai adik, melainkan pure benar-benar menyukai Arata sebagai pria ya cuy ya. Baba Boy. Ya sebenarnya sih menurut saya mereka semua tidak perlu khawatir ya, karena saya sendiri bisa menjamin Arata tidak akan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh MC dari anime sebelah berambut putih ini. Oh my god! Tapi ya di sini para saudara yang lain yang mendengar perkataan saya barusan tentu merasa bingung ya, kenapa saya bisa menjamin hal tersebut dengan begitu yakin. Ya jawaban saya sih simpel, karena saya sudah pernah meneliti Arata dengan cara ditempel. Oh makin overthinking pula lah boy ini para saudari Arata. Ya emang si Aratanya mungkin biasa aja, tapi melihat tingkah laku saudara-saudaranya yang lain kepada Arata, bisa-bisa mereka gitu
gitu ya yang akan jatuh cinta kepada Arata terlebih dahulu, terutama si Oka ini bro. Sebab sebagai pakar ekspresi yang sudah bersekolah di Cibaduyut selama 10 tahun lamanya, aing lihat-lihat sih si Oka ini memiliki perasaan yang begitu mendalam ya kepada Arata, entah cinta atau entah perasaan bersalah, tapi yang pasti itu semua akan terjawab pada episode berikutnya mamangku. So jangan lupa subscribe dan nyalain notifnya ya mam, biar aing semakin sering upload gitu karena semakin semangat. Dan adios. Cerita anime Berbau oprek flow kah bang? Nggak bosen berbau. Kimochi ini dimulai dengan diperlihatkannya MC hoki kita, yang siapa lagi selain Arata ya, yang kini tengah berbicara secara empat mata dengan Oka. Ya, Aing juga nggak tahu apa yang kini tengah mereka berdua bicarakan para penonton, tapi yang pasti tiba-tiba saja Oka mengatakan kepada Arata bahwa dirinya Suki. Amboy, ada apa nih bujang? Ya, tiba-tiba saja Oka sanggah disundere dan selalu membuli Arata secara brutal, mengatakan kepada Arata bahwa dirinya itu menyukai Arata. Baba Boy. Arata yang mendengar perkataan Oka barusan sih tentunya merasa sangat terkejut dong ya. Apa aing ajak main laga-laga aja gitu ya sekarang? Itulah yang aing bakal lakuin kalau aing jadi Arata. Tapi sekali lagi cu, Ichi bosku ini lagi-lagi dibuat kecewi ketika maksud dari perkataan Oka yang mengatakan bahwa aku suka itu bukanlah Oka yang menyukai Arata ya para penonton. Ya setidaknya sampai saat inilah ya. Tapi maksud dari perkataan Oka barusan adalah Oka yang menyukai waktu yang Oka habiskan bersama dengan Arata ketika mereka berdua masih belum mengetahui fakta bahwa mereka ini bukanlah saudara kandung. Namun daripada disebut bersenang-senang, lebih ke pembulian sih cu kalau kata aing mah. Tapi Arata yang sudah bisa menebak akan maksud dari perkataan Oka barusan seketika mengatakan kepada Oka, Omae, tsundere da na. は？誰が？私トイレに行ってくるから、聖波にやっぱ会うがいいって伝えといて。何の話だよ。 Namun begini teman-teman, meskipun di depan Arata Oka ini nampak baik-baik saja dan bertingkah seperti biasanya, tapi ketika Oka pergi dari hadapan Arata, barulah di sini Oka itu nampak terlihat baper-baper pengen dipeluk gitu ya, ketika dirinya secara spontan mengatakan kata-kata suka. Yoink. バカ。何キモいこと言ってんの私。 Oh BTW bang, mau dipeluk sama siapa gitu bang? Dipeluk sama aing dong. Ya mungkin salah satu alasan Oka mengatakan hal tersebut kepada Arata juga mungkin masih ada sangkut pautnya ya dengan kabar yang baru saja disampaikan oleh Seiha-chan. Nani gak Suki? Bisa diem gak antum cu? Aing sumpel brut-brut juga lama-lama bejir. Baba Boy. Jadi ya masih ada sangkut pautnya gitu ya dengan Seiha-chan yang mengabari kepada mereka akan Kotono yang sudah menyatakan perasaannya kepada Arata beberapa kali. Ya entah Oka ini tidak mau kalah dari Kotono atau emang memiliki perasaan suka juga gitu ya kepada Arata. Aing dan burung kalian yang mungil pun tidak tahu. Tapi yang pasti untuk saat ini kita ikuti dulu aja ya mang alur ceritanya. オオカがあんなこと言うなんて。やっぱ血のつながりがないって分かって、それなりに関係性危惧したりしてんのか。 Lanjut, sedangkan di sisi Arata, ya apalagi gitu kan kalau bukan overthinking bejir. Males, aing lama-lama ngebahas ke overthinkingan MC kita ini cu. Nikmatin aja weh gitu bejir kalau kata aing mah. Jadi karena aing malas bahas tentang overthinkingnya si Arata, so kita skip aja lah ya bro. 売れそうだよ。言うなよ。さすがにそこまで水郷じゃないよ。ラブコメね。 Balik ke cerita tanpa Arata serta Oka sadari ketika Oka mengatakan Suki kepada Arata, ada Minami juga gitu ya yang memergoki mereka berdua. 好き。 Minami yang tidak tahu menahu akan topik obrolan Arata dan Oka ini tentu salah paham dong. Wong Minami cuma dengar bahwa Oka itu mengatakan Suki gitu ya kepada Arata. Nah karena rasa penasaran inilah pada awalnya Minami itu ingin mengklarifikasi secara langsung ya kepada Arata perihal
Ya bener gak nih bahwa Oka itu baru saja menyatakan perasaannya kepada Arata? Apa Minami cuma salah dengar doang? Namun karena Minami ini bingung bagaimana cara menanyakannya kepada Arata, sebab gak mungkin juga gitu Minami langsung to the point kepada Arata seperti, Oi Arata, kemarin Oka nembak Lau ya. atau Arata, apakah kamu udah jadian dengan Oka semalam? di sini Minami masih belum mendapatkan jawaban yang pasti dari Arata. 聞けなかった。やっぱりハードル高すぎるよ。あの様子じゃ本当に何も。でも好きだしな。どうすればいいの？ Sedangkan Arata, ya anjing overthinking lagi cu. Di sini Arata itu kepikiran, kenapa ya Minami tiba-tiba menanyakan akan hubungannya dengan Oka? Apa jangan-jangan Minami denger gitu ya ketika Oka mengatakan Suki kepada diriku? Tapi di tengah-tengah Arata yang overthinking, tiba-tiba saja 大切な妹だし何か力になってやりてえけど鍵くらい閉めろよ Iya, alangkah terkejutnya Arata ketika tiba-tiba saja dirinya melihat Kotono ya bro di kamar mandi. Diajak main laga-laga ke abang itu. Maunya sih gitu cu, tapi di sini Arata cuma ngeliat doang dan udah pergi gitu aja. Agak mubazir nggak sih kalau kata Aing mah? Tapi Ichibo sekalian jangan sedih dan kecewa dulu ya bro. Karena baru aja Arata bertemu dengan Seiha-chan. Di sini Banri secara tiba-tiba menghampiri Arata ke kamarnya untuk mengajak Arata. なっちゃうよ。ねだから今のはえねえ、デートしよっか。 Iya, gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba saja Banri mengajak kencan Arata cucu. Ya, Aing juga nggak tahu apakah Banri ini udah benar-benar ketagihan dengan Arata atau benar-benar sudah menyimpan rasa suka gitu ya kepada Arata. Mana ini diajak ke hotel lagi bojir. Oh, mau apa ya kira-kira? Aing jadi penasaran deh. ち助かるか私は夜のお台場でディナーの後、ホテルにお泊まりでもよかったんだけど。 Ya meskipun hal-hal yang kalian inginkan itu tidak akan pernah terjadi sih, karena di sini alasan Banri mengajak kencan dengan Arata itu bukan untuk bermain laga-laga yang serono ya para penonton. Sebab di sini Banri itu ingin mengajak Arata untuk membeli handphone baru, karena ya handphone Arata pun udah bapuk juga gitu kan. Awalnya Arata itu bingung ya kok tiba-tiba si Banri ini mau beliin HP gitu kan, tapi karena gratis ya udahlah gas aja. ただいま恋人プランにご加入いただくと月々の使用料がお安くなりますが。いや恋人じゃ恋人プラン入っちゃおうか。 結構です Nah sebenarnya alasan kenapa hari ini Banri itu mengajak Arata kencan dan nempel banget gitu ya kepada Arata, hari-hari biasa pun emang selalu nempel gitu kan bejir si Banri ini. Namun hari ini itu ada alasannya ya teman-teman, yang mana sebenarnya alasan Banri begitu nempel dengan Arata dan mengajak Arata untuk berkencan itu adalah karena Banri disuruh oleh Minami yang ingin mengkorek-korek informasi perihal kebenaran tentang Oka yang kemarin bilang Suki ya kepada Arata. Nah dikarenakan Minami kemarin kan gagal gitu ya untuk mengkorek-korek informasi dari Arata, jadi mungkin dengan kekuatan kelembutan dan juga keempukan yang dimiliki oleh Banri ini, Arata bisa buka mulut ya akan pernyataan Oka kemarin malam. Tapi setelah Banri sudah berusaha semaksimal mungkin memancing Arata dengan menggunakan kelembutan non-jutsunya, Banri masih belum bisa menemukan petunjuk ya para penonton akan kedekatan Arata dan juga Oka. Minami yang sadar akan hal ini sih sebenarnya agak lega sekaligus masih kayak ada yang mengganjal gimana gitu ya ketika dirinya masih belum bisa menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Sedangkan di sisi lain, kini kita diperlihatkan Kotono yang sepertinya sih sudah bisa move on ya dari Arata dan mulai bisa menerima takdir bahwa dirinya mungkin tidak akan pernah bisa menjadi pengantin Arata. Serta statusnya di mata Arata pun hanyalah sebatas saudara saja ya, meskipun tidak sedarah juga ya bro. Namun mau bagaimana lagi, karena si Arata ini bukanlah sesosok MC berambut putih dari anime sebelah yang Aing yakin gitu kalau si Eta jadi MC di anime ini auto
beda genre, bejir ini anime auto full laga-laga lah. Nah, maka dari itu, senang tidak senang, mau tidak mau, Kotono harus bisa menerima takdir perihal Arata yang hanya menganggap dirinya sebagai saudara saja. Awalnya sih gitu, hingga perasaan Kotono ini semakin dibuat campur aduk ketika Minami secara tidak sengaja malah salah kirim ke grup saudara gitu kan bejir perihal dirinya yang mengetik tentang Oka yang baru saja menyatakan perasaannya kepada Arata. Sebenarnya di sini Minami langsung menarik pesan tersebut sih. Tapi Kotono yang sudah melihat pesan ini dari Minami auto galau brutal lah ya teman-teman. Sebab di satu sisi dirinya sudah mulai mengikhlaskan perasaannya kepada Arata karena alasan saudara. Tapi di sisi lain ketika Kotono sudah ikhlas, ini si Kotono malah dapat kabar bro perihal Oka yang baru saja menyatakan perasaannya kepada Arata. Sebenarnya sih inti permasalahan ini cuma salah paham doang ya para penonton. Tapi ya karena Kotono tidak tahu menahu akan hal tersebut. Apakah perasaan Kotono yang tersakiti ini akan merubahnya menjadi lebih agresif lagi kepada Arata? Ya jawaban itu semua akan terjawab pada episode berikutnya mamangku. Dan bagaimana kelanjutannya? Ya mari kita tunggu saja minggu depan para penonton. Di akhir kata, jangan lupa bolongin sabun. Cerita anime yang membuatku pengen diadopsi ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Arata yang nampak bingung ya akan perubahan sifat Seha. Ya emang sih biasanya ekspresi Seha ini selalu terlihat serius serta diam-diam menggigit ya teman-teman. Tapi ya menurut Arata perilaku Seha saat ini itu nampak seperti ada sesuatu yang dipendam gimana gitu boy. Nah, Arata yang tidak enak yang melihat Seha terus-menerus murung, Arata pun langsunglah bertanya kepada Seha-chan, "Seha-chan, kenapa kok kamu murung terus? Kalau ada apa-apa, bilang sini sama aku." Mau main laga-laga? Ya enggak sampai main laga-laga sih. Seha yang melihat perhatian dari Arata pun langsung mengajak Arata untuk memainkan sebuah permainan Twister. タッチマットゲーム？はい。いや、はいじゃなくて。Aing nggak tahu secara spesifik ya bro permainan Twister itu seperti apa. Pokoknya kayak sebuah permainan yang mewajibkan kita untuk menginjak atau menyentuh warna-warna yang ada di karpet inilah sesuai dengan pilihan yang akan mereka putar nantinya. Nah, Arata yang tiba-tiba saja diajak bermain Twister oleh Seha tentu bingung dong sekaligus kecewa karena bukan main laga-laga. Tapi alasan Seha mengajak Arata untuk bermain Twister ini adalah karena Seha ingin memastikan perasaan dirinya kepada Arata. Apakah Seha itu saat ini benar-benar menyukai Arata atau tidak gitu kan? Sebab seperti yang kita tahu kan ketika Seha terakhir ke kamar Arata itu cukup wow lah ya. Sehingga karena hal tersebut mungkin saya itu tak henti-hentinya memikirkan Arata. Baba Boy. Awalnya sih Arata sempat menolak dan keberatan gitu ya. Apalagi ketika Arata tahu bahwa selama ini Seha diam-diam selalu memikirkan dirinya. Namun karena Seha terus-menerus memaksa Arata dan kayaknya seru juga deh, maka mau tidak mau senang ya. Pasti senang gitu kan. Di sini Arata pun tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti apa kemauan dari Seha. 先月の期末テスト、総合30点アップした理由は？優しいお姉ちゃんが勉強を教えてくれたからです。 Mula-mulanya sih permainan Twister ini nampak berjalan dengan lancar dan cukup slebeu juga ya para penonton. Tapi karena lama-lama Arata sadar bahwa semakin kesini semakin tidak baik ya untuk kesehatan iman. Apalagi boleh juga ini permainan di sini. Daripada terjadi hal-hal yang kita sedang itu kalian inginkan, Arata pun memilih untuk menyerah dari permainan tersebut. Saya sendiri setelah dirinya memainkan permainan yang sangat menantang iman ini, di sini saya pun dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa dirinya sama sekali tidak menyukai Arata. Tapi ya gitu Seha mengatakan meskipun dirinya saat ini tidak menyukai Arata, namun Seha masih tidak menutup kemungkinan jika suatu saat nanti Seha akan menjadi pasangan Arata. Dan apa bang? ya main laga-laga bareng dong apalagi. 大きなく勉学に励めます。まあでも、ありがとう。 Tapi belum sempat Arata mendinginkan kepala atas bawahnya, Arata lagi-lagi diajak oleh Oka untuk memainkan sebuah game bareng.
ねえ、この後ちょっと付き合って。 Arata yang diajak oleh Oka sih iya-iya aja gitu kan. Toh Arata pun berpikir setidaknya ketika dirinya bermain dengan Oka itu tidak terlalu membahayakan bagi Ichibosnya gitu kan. Ya mentok-mentok si Arata ini kena bully secara brutal aja lah oleh Oka. Nah pada permainan ini Arata itu tersadar bahwa meskipun di luarnya Oka nampak selalu bercanda, tidak pernah serius dan selalu membulinya, tapi di dalam diri Oka itu merupakan seorang wanita pekerja keras dan selalu ingin belajar mengenai suatu hal. Itu semua ditunjukkan ketika Oka yang berusaha keras dalam bermain game untuk mengalahkan Arata. Ya meskipun ujung-ujungnya si Oka ini kena bantai juga sih. まあもう十分だろ。 Tapi ya hikmah dari permabaran yang dapat Arata ambil itu adalah Arata sangat bangga ya akan perubahan Oka. Awalnya sih gitu, tapi setelah Oka ini terus-menerus kena bantai oleh Arata seperti biasa ya teman-teman, di sini Oka pun langsung membuli Arata secara brutal dan juga ugal-ugalan. Wah, Arata yang dibully oleh Oka sepertinya dibully tidak buruk juga deh. Maksud aing, Arata yang dibully oleh Oka seperti ini, tentu dong di sini Arata pun terus-menerus memohon ampun dan meminta Oka untuk melepaskan Arata. Tapi karena Oka sama sekali tidak mendengar perkataan Arata, malah makin brutal gitu kan memeluk Arata. Yang oleh sebab itu Arata yang sudah sesak dan susah bernapas pun tentunya tidak memiliki pilihan lain selain melawan pembulian dari Oka. Tapi yang terjadi adalah ya kali nggak diculik itulah kalau aing jadi Arata. Tapi sekali lagi bro aing tekanin kepada kalian karena Arata ini ya betul bukan si MC berambut putih. Di sini Arata pun tidak melakukan hal-hal yang kalian bayangkan ya cuy ya. Justru Arata mengira bahwa kali ini dirinya pasti akan makin di combo dewa oleh Oka. Tapi ketika Arata mendengar perkataan Oka seperti ini, そっか、男になったんだね。 serta melihat muka Oka yang begitu kawaii dan benar-benar pengen aing nikahin bajir seperti ini. Anjing, kalau bisa nikahin anime aing nikahin cuy ini si Oka. Di sini hati Arata itu benar-benar dibuat doki-doki brutal luar biasa ya para penonton. Sebaliknya pun dengan Oka, meskipun di hadapan sang kakak Oka ini nampak biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa, tapi ketika Oka pergi dari hadapan Arata, kita semua dapat melihat ya Oka yang begitu baper abis dan anjing. Makin kesini kok si Oka makin gacor gini. Plus Oka pun mengatakan bahwa lain kali Oka tidak akan pernah menahan dirinya lagi kepada Arata. Menahan apa ya kira-kira? Sedangkan Arata ya lagi-lagi dibuat overthinking bejir akan perkataan Oka yang mengatakan bahwa Arata kali ini sudah menjadi seorang pria sejati. Namun apakah menurut kalian masalahnya sudah berhenti sampai sini saja? Belum dong boy, karena ketika Oka dan Arata pergi dari ruangan tersebut, kita diperlihatkan modar Kang, ternyata selama ini Kotono diam-diam bersembunyi gitu kan di balik lemari. Ya untungnya gak ada hal-hal seperti itu ya para penonton. Hal apaan emangnya abangku? Laga-laga dong. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan Arata yang tiba-tiba saja dipanggil oleh sang ayah ke ruangannya. Ya entah apa tujuan sang ayah memanggil Arata, tapi yang pasti di sini sang ayah bertanya kepada Arata, apakah Arata ini sudah memiliki pacar atau belum. 今日はお前に話があってな。話？いい人はいないのか。 Ya Arata yang mendengar pertanyaan dari sang ayah sih langsung balik bertanya ya kepada sang ayah mengenai alasan sang ayah kenapa memilih ibunya untuk dijadikan pasangan hidup. Sang ayah yang mendengar pertanyaan Arata pun menjawab bahwa alasan kenapa dirinya memilih ibunya tersebut adalah karena selain cantik, ibu Arata ini kuat bak petir menyambar sekaligus memiliki sifat yang hangat seperti mentari di pagi hari. Yang oleh karena itulah sang ayah ingin jika Arata kelak memilih pasangan hidupnya, sang ayah berharap bahwa pasangan Arata itu memiliki
sifat yang sama persis dengan ibunya. Wah, Arata yang mendengar perkataan sang ayah tentu dong merasa bangga gitu memiliki ayah seperti ayahnya ini. Ya, meskipun Arata itu bukanlah anak kandungnya sih, tapi Arata sangat bersyukur yang mengadopsi dirinya adalah ayahnya tersebut. Sekaligus sebagai laki-laki paling tua di keluarganya, Arata akan berjanji kepada sang ayah bahwa dirinya pasti akan selalu melindungi adik-adiknya dan menjamin kebahagiaan bagi mereka semua. Oh iya, di sini juga untuk pertama kalinya kita diperlihatkan muka ibu Arata ya, sekaligus nama dari sang ibu yang bernama Chihiro. 俺の目も間違っていなかったら、千尋。 Namun ya sepertinya keinginan Arata untuk membahagiakan semua saudara-saudaranya ini kayaknya agak sulit deh sebab itu semua dibuktikan ketika kini kita diperlihatkan para saudari-saudari Arata yang tengah menggosip akan sebuah topik percintaan. Awalnya sih gosip ini berjalan seperti pada umumnya cewek-cewek ngegosip lah, tapi semua itu seketika berubah ketika Kotono mengatakan kepada mereka semua bahwa Kotono, 私は新田お兄ちゃんが好き。 Bejir open warkah ini boy. Ya, di sini Kotono mengatakan kepada semua saudari-saudarinya bahwa dirinya benar-benar menyukai Arata, tapi tidak sebagai kakak, namun sebagai pria. Dan Kotono mengatakan bahwa ia ingin menikahi Arata suatu saat nanti. Toh bagaimanapun juga kan mereka berdua ini bukan saudara kandung gitu kan, maka tidak masalah dong jika dirinya menyukai Arata dan ingin menjadikan Arata suaminya suatu saat nanti. Sekaligus karena Kotono ini sadar bahwa saudari-saudarinya ini memiliki perasaan yang sama juga kepada Arata seperti dirinya, maka mulai detik ini, saat ini Kotono akan menganggap semua saudarinya sebagai saingannya untuk mendapatkan Arata. Apakah war yang sangat mengerikan benar-benar akan terjadi teman-teman? Lalu bagaimanakah kabar Ichibos Arata ke depannya? Ya, itu semua akan terjawab pada episode-episode selanjutnya mamang. Dan beres. Belum dong. Di akhir scene ini kita diperlihatkan seorang loli yang tengah bermain bersama dengan sang pembantu. Dan ayah dari loli tersebut adalah... こら、服汚したらどうすんだ? Iya, Arata, Chi, dan ibu dari anak tersebut adalah... Mama! Piko! 愛しています。 Yap, belum diketahui apakah di manganya udah dikasih tahu teman-teman siapa ibu dari anak Arata. Yang udah tahu coba komen dong cuo yang penasaran, dan di akhir kata yang ucapkan jangan banyak main sabun. Bentar kok di sini rambut Arata putih ya? Apakah terjadi sesuatu? Oh my god! Cerita anime ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya kondisi para harem Arata yang nampak tengah overthinking ya teman-teman. Overthinking, semua ini bejir. MC overthinking, harem overthinking. Lama-lama si Stephen Aing juga gitu kan overthinking. Dari mulai Oka yang overthinking akan perkataan Kotono pada episode kemarin, Seiha-chan yang nampak kurang tidur karena kepikiran akan perkataan Kotono yang ingin menikahi Arata. Sampai Minami yang saat ini tengah fokus untuk mempersiapkan diri guna menghadapi turnamen tenis pun sempat overthinking juga ya teman-teman akan kejadian kemarin. あんなにはっきり言うなんて。集中集中。 Kalau Arata sendiri gimana bang? Ya seperti biasa di sini Arata yang tidak tahu apa-apa sih menjalani harinya seperti pada umumnya ya, kayak olahraga misalkan di pagi hari. Olahraga. Enggak, bukan olahraga 5 jari ya ya. Masa pagi-pagi udah ritual bejir. Tapi kayaknya bikin seger juga nggak sih? Ya, meskipun di sini Minami dan Banri awalnya mengira bahwa perkataan Kotono saat itu hanyalah sebatas perkataan bocah puber yang kebanyakan nonton film romantis aja, tapi Seiha Chuan yang melihat akan sebetapa serius perkataan Kotono barusan memiliki asumsi bahwa perkataan Kotono itu benar-benar serius dan sama sekali bukan main-main. ドラマなんて見たからかな。そうね。琴乃には刺激が強かったのかも。そうでしょうか。
結婚は大げさでも子供だと軽んじるには大人すぎる。 Yang tentu dong, Minami yang mengingat akan perkataan Seiha kemarin makin overthinking gitu kan. Hingga ketika Minami tengah overthinkingnya akan perkataan Kotono yang ingin menikahi Arata kemarin, tiba-tiba saja Minami... Oh, Minami. Hayai na. Asarenka? Iya, di sini Minami dibuat kelagapan ketika dirinya bertemu dengan Arata. Ya, meskipun mungkin perasaan Minami juga sedikit terpacu kepada Arata akibat perkataan Kotono kemarin, tapi Minami sebisa mungkin menyingkirkan hal tersebut setidaknya sampai turnamen tenisnya ini selesai dilewati. つったら笑うだろう。だよね。いい天気だしジョギング日和。それじゃあ。お前、最近なんか変だぞ。超元気だけど。 Oh ya, Aing hampir lupa ini bro. Buat kalian yang nanya kabar Sion ke depannya kayak gimana, jujur Aing kasihan Bajir sama Sion cuman jadi NPC doang di sini. Kayak contohnya nih ya, kalian yang direkrut di film Jepang tapi cuman sebagai suami yang ketiduran, terus istri kalian di NTRD sama sahabat kalian sendiri. Ya kira-kira seperti itulah gambaran Sion sekarang. Oh my god! Balik ke cerita, dan kini kita diperlihatkan Minami yang tengah latihan tenis pada sekolahnya. Meskipun awalnya Minami itu nampak terlihat agak susah fokus ya teman-teman, dan sepertinya kaki Minami pun mengalami sedikit cedera. Tapi setelah Minami curhat kepada sang senpai dari klub tenisnya perihal sebetapa pentingnya pertandingan kali ini, rekan-rekan Minami pun menaruh harapan yang besar kepada Minami, hingga sebetapa beruntungnya mereka memiliki Minami yang sangat jenius dalam bidang tenis. Hal tersebut seketika memancing adrenalin Minami untuk memenangkan pertandingan tenis kali ini. だってインターハイ優勝なんて全高校生の夢じゃん。ですね。 Apalagi ketika Minami tahu bahwa pertandingan tenis ini merupakan pertandingan terakhir untuk sang senpai gitu kan. Plus Minami juga mendengar kabar bahwa meskipun setelah kedatangan Minami klub tenis mereka seringkali memenangkan kejuaraan, tapi hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi sang senpai sampai-sampai sang senpai ini tidak diterima untuk masuk ke universitas menggunakan jalur prestasinya. Secara simpelnya aja, karena Minami yang menggendong kinerja sekolah mereka, jadi murid lain ini seolah dianggap remeh lah oleh universitas-universitas lainnya. Nah, Minami yang sadar akan hal ini pun tentu dong berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan memberikan medali emas terakhirnya ini untuk sang senpai yang sudah mendidik dan membina Minami menjadi bina. Maksudnya itu mendidik dan membina Minami ketika Minami baru saja masuk ke SMA ini. さあ、あんなにテニスはやるのにね。南の一生に助けられてばっかだけどさ。助けられたのは Yang oleh karena itu, demi memenangkan kejuaraan ini, meskipun kaki Minami cedera sekalipun, tapi itu semua tidak menyurutkan semangat Minami untuk berlatih lebih keras lagi. Namun di tengah-tengah Minami yang sedang berlatih dengan keras, muncullah Arata yang ternyata sudah mengetahui bahwa Minami kini sedang cedera karena diberitahu oleh sang pembantunya. Arata yang sadar akan hal ini, apalagi Arata tahu bahwa dalam waktu dekat Minami akan melakukan turnamen tenis. Di sini Arata langsung memaksa Minami untuk menjadi pelatihnya. Awalnya si Minami menolak dan ngeles terus ya kepada Arata akan cederanya tersebut. Omae, 怪我してるだろ。何のこと？やだな、シンニー。 Tapi karena ini perintah kakaknya dan muka Arata pun nampak serius, maka Minami pun tidak memiliki pilihan lain selain mengiyakan permintaan sang kakaknya ini. Yang oleh sebab itulah kini kita diperlihatkan Arata yang tengah melakukan semacam stretching atau pemanasan atau pelemasan atau ya enggak dong cu, tinggal tunggu waktu aja lah kalau itu mah. Mula-mulanya sih niat Arata ini benar bro, ingin membantu Minami menghadapi cederanya itu agar tidak mengganggu performa Minami ketika turnamen nanti. Tapi ingat mulanya sebab ketika Arata makin kesini makin memperhatikan Minami, kok makin lihat-lihat makin slebeu juga ini si Minami boy. 余計な雑念。ここんとこあれやこれやで。 Udah mulai bergetar juga ini iman si MC ku tengok lele. Dan ya sekali lagi aing katakan
Tinggal tunggu waktu aja teman-teman, ini mah 1 versus 5-nya. Apalagi ketika Arata mendapatkan ini. それおい何もっと Ya bener sih, ini mah tinggal tunggu waktu aja ya para bangsawan sampai hal itu terjadi. Tapi ya di luar boing-boing dan pastinya Baba Boy. di sini Arata itu mewanti-wanti kepada Minami. Jika cedera Minami semakin parah, Arata ingin Minami itu sesegera mungkin pergi ke rumah sakit agar hal-hal yang lebih buruk tidak terjadi. Ya Minami sih iya aja gitu kan. Toh Minami yakin cedera seperti ini tidak akan bertahan lama kok, nanti juga sembuh sendiri. あと病院にも行くこと。選手生命に関わる怪我になったらシャレにならん。それとさすが完璧いつも Tapi masalah Arata tidak berhenti sampai sini saja para pemirsa. Setelah Arata yang lagi-lagi membuang kesempatan untuk bermain laga-laga yang seronok dengan saudarinya, kini kita diperlihatkan Arata yang bertemu dengan Kotono. Kotono. Awalnya sih terlihat jelas bahwa Kotono ini agak canggung-canggung ingin mengungkapkan perasaan cintanya gitu ya kepada Arata, sekaligus Oni-chan yang paling ia cintai itu. Namun karena Kotono ini merupakan orang yang pemalu, bahkan melihat muka Arata saja kini membuat hati Kotono auto doki-doki. Alih-alih menyatakan perasaan cintanya kepada Arata, di sini Kotono malah pergi begitu saja, bak seperti seorang wanita yang kasmaran. になんかあんのか？変なこと。いやそんな何でもおやすみ。なんだ？ Singkat cerita, kini kita diperlihatkan pertandingan semifinal turnamen tenis Minami pun dimulai. Ya, meskipun di sini Minami dapat memenangkan pertandingan tersebut dengan mudah ya para penonton. Tapi ketika pertandingan sudah selesai dan Minami akan pulang, kita diperlihatkan iya, kita diperlihatkan Minami yang kesakitan karena dugaan aing sih ini cedera Minami semakin parah ya teman-teman. Tapi meskipun begitu, ketika Minami berlatih dengan Arata untuk meminimalisir cedera Minami yang semakin parah, di sini Minami itu berakting seolah tidak terjadi apa-apa ya kepada kakinya. Justru Minami mengatakan kepada Arata bahwa Arata sudah tidak perlu khawatir lagi lah kepada cedera Minami yang kemungkinan besar sudah sembuh dan tidak akan mengganggu turnamennya tersebut. バッチリコンディション整えて1週間頑張れよ。ありがとう。 Tanpa Arata sadari, dari sinilah masalah baru pun mulai muncul. Namun sebelum masuk ke masalah, hari esok pun tiba dan kini kita diperlihatkan Arata yang baru aja akan pergi sarapan. Tapi Arata langsung disambut. 朝から下着でうろつくな。 あらいいじゃない、兄弟しかいないんだし。 Apa aing lepasin aja gitu ini segel si Stephen? Maksud aing, ya di sini Arata begitu terkejut ketika melihat Banri kakaknya sendiri yang benar-benar selebeh lah pagi ini cu. Apalagi ketika Banri melakukan 私にもボディメイク教えて、新田コーチ。 からかうなっつってんだろ。 Jangankan diajarin Neng, minta dinikahin pun abang siap kok. Itulah kalau aing jadi Arata. Tapi keselebewan ini harus tertunda sejenak ketika Banri sadar kemana ini Minami kok belum kelihatan juga ya, padahal kan hari ini adalah pertandingan final. Arata sih awalnya mengira bahwa Minami itu udah pergi duluan gitu kan. Tapi setelah Banri bertanya kepada saudaranya akan keberadaan Minami yang entah pergi kemana, ditambah sepatu tenis serta perlengkapan tenis pun masih berada di rumah, dari situlah mereka semua sadar bahwa Minami ini baru saja kabur dari rumah. Sekaligus kaburnya Minami dari rumah ini juga harus mengakhiri episode ke-6 dari anime yang berjudul kalau aing punya istri spek Banri kayak gini, kering pun kering lah Kang. Adios.